mulai pukul sekarang sampai nanti jam 16.30. Siapa? Baik, terima kasih. Silakan kepada Pak Ono, kami persilakan. Oke. Sambil direkam dan akan diupload ke YouTube ya. YouTuber. Terima kasih dulu sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan rekam, start recording. 5, 4, 3, 2, 1. Biasanya kalau YouTube ngomongnya, "Hai guys." Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit sejarah. Oke, baru nanti pelan-pelan akan kita gali kurikulumnya. Jadi sejarahnya adalah tahun 2013 kita tahu semua ada kurikulum 2013 yang tanda tangan waktu itu Pak Muhammad Nuh ya. Tapi serem ya. Cuman kisahnya kira-kira gini. Ide dasar dari kurikulum 2013 adalah ingin menyederhanakan kurikulum. Jadi beban yang ada di anak-anak kalau bisa sesedikit mungkin mata pelajaran yang diambil. Konsekuensinya salah satu korbannya adalah informatika atau TIK. Ide dasarnya adalah materi TIK akan dimasukkan ke semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran pengennya pakai TIK. Terus TIK-nya dibuang. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah kejadian semua mata pelajaran pakai TIK hari ini? Enggak. Udah gitu kan? Jadi teman-teman yang waktu itu akhirnya nego keluarlah yang namanya bimbingan TIK kan ya? Oke. Bimbingan TIK supaya guru-guru TIK yang sebagian jadi guru prakarya lah, jadi kasihan banget sih. Kita nego waktu itu kita ngomong sama menterinya udah ganti waktu itu Pak Anies Baswedan. Pak Anies bilang iya, cuman tidak sampai bikin keputusan menteri supaya TIK masuk. Oke. Yang berhasil akhirnya masuk adalah Pak Muhadjir. Jadi ada keputusan menterinya tahun 2018. TIK masuk lagi jadi mata pelajaran di sekolah itu tahun 2018. Cuman kalau saya lihat tadi kayaknya di Sumatera Barat, iya serem ya. Tes. Ini saya terlalu lemah lembut ini. Oke. Jadi kalau saya perhatikan tadi kayaknya di Sumatera Barat masih alirannya bimbingan TIK. Sebenarnya salah sih. Harusnya pelajaran TIK. Gitu ya. Jadi saya harus koreksi dulu di satu. Itu perjuangan banget sebetulnya kita berjuang supaya pelajaran TIK masuk lagi. Kenapa sampai seperti itu? Karena presidennya sendiri sudah bilang ada yang namanya kan ada dunia itu ada dunia konvensional, ada cara konvensional, terus ada digitalisasi. Terus yang lebih ini lagi adalah yang apa sih yang paling bagusnya? Digitalisasi yang terakhirnya adalah kok saya jadi lupa sih. Saya masuk ke ini dulu ya. Dokumen BPK. BPK. Jadi ada digitalisasi, terus yang betul-betul digital udah jadi bagian dari proses. Jadi kehidupan digital semua. Istilahnya apa ya? Apa? Kebayang? Bukan revolusi digital, apa ya? Saya ada istilahnya kok keren. Saya lagi lupaan di kepala, kok jadi lupa. Oke, tapi kira-kira gitulah. Contoh paling sederhana gini lah. Contoh paling sederhana. Oke. Jadi ini pelajaran TIK komputer informatika dimasukkan karena proses tadi. Oke. Karena semua kita akan berubah jadi digital semua. Contoh sederhana. Kalau kita ngajar di kelas, kalau konvensional murid-murid datang ke kelas ya, ada absensi, terus guru ngajar.
Yang terjadi hari ini adalah murid-murid selama pandemi paling kelihatan, murid-murid pakai Zoom atau apa, ada absensi, terus guru ngajar pakai Zoom. Oke. Kemudian ujian UTS UAS ditentukan tanggal sekian UTS, tanggal sekian UAS, gitu kan ya? Tes ditentukan tanggal sekian. Pertanyaannya, yang itu tadi, jadi yang tadi proses bahwa ada absen segala macam sama antara dunia konvensional sama digital sama, itu namanya digitalisasi. Jadi digitalisasi adalah proses yang konvensional dipindahkan ke digital. Itu namanya digitalisasi. Pertanyaannya, waktu kita ujian online, servernya nyala 24 jam kan? Nyala 24 jam kan? Tapi kita hanya pakai servernya pada saat ujian aja kan? Itu masalah. Terus, kalau server nyala 24 jam, bisa dong anak-anak belajar 24 jam. Cuman selama ini yang kita lakukan adalah anak-anak belajar pada saat guru ngajar. Jadi yang ada adalah proses konvensional berubah ke digital, tapi kita tidak memaksimalkan infrastruktur internet atau digital yang sudah ada. Gitu ya. Nah, itu yang kesalahan fatalnya di situ. Dan ini yang Pak Presiden pengen supaya kita semua bisa memanfaatkan secara maksimal infrastruktur internet dan teknologi tadi. Jadi bukan mendigitalkan proses konvensional menjadi digital. Kebayang ya? Untuk itu kita nggak bisa cuma bimbingan TIK, nggak bisa. Jadi harus pelajaran TIK masuk ke sekolah. Beres ya? Nah, pertanyaannya, materinya seperti apa? Gitu ya. Pertanyaannya apakah tadi disebutin Pak Nandi mungkin udah bikin yang Merdeka Belajar kampus Merdeka, sekolah Merdeka Belajar itu ya. Cuman pertanyaannya di ruangan ini berapa orang yang sudah melihat keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Pak Muhadjir tentang pelajaran informatika yang masuk sekolah? Yang tanda tangan Pak Muhadjir ya, bukan Menteri yang ini, Menteri sebelumnya, Pak Muhadjir. Enggak? Belum ada yang pernah baca? Belum? Ada? Parah ya, seru ya. Karena kuncinya ada di situ. Kalau Pak Nadiem lebih banyak ke arah, oke, ini ada materi-materi bagaimana polanya supaya anak-anak bisa belajar dengan baik materi ini. Misal, dia tidak harus belajar hanya dari sekolah, dia bisa belajar dari petani yang ada di sawah, dia bisa belajar. Jadi itu lebih ke arah pola belajar, tapi bukan topik. Bayang ya. Jadi pola belajarnya Pak Nadiem masuk, cuman topiknya Pak Muhadjir masuk. Nah, kesalahan fatalnya kita lebih ke pola, kita nggak tahu topik. Oke, sekarang cara nyari topiknya saya kasih lihat di sini. Nah, kalau ada pertanyaan langsung ya. Kalau ada pertanyaan atau yang bingung langsung tanya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya. Dan ini direkam, akan diupload ke YouTube supaya semua guru-guru satu Republik Indonesia bisa dengar juga sih, gitu ya. Nah, jadi kita cari Permendikbud 2018. Nah, ini dia, nomor 37 2018. Yang tanda tangan adalah Pak Muhadjir. Jadi bukan Pak Nadiem, bukan Pak Anies. Oke, Pak Muhadjir, Bapak Ibu bisa ambil ini, bisa diambil. Oke, biasanya ada file PDF-nya, silahkan diambil. Cuman saya sudah ngambil, saya akan coba cari permen ada nggak di sini? Master plan struggle. Kagak ada. Pada di sini kali ini. Saya cari. 2018. Ini dia. Ini. Oke, biar kita lihat bareng-bareng. Oke. Ini salinan peraturan menteri 37 2018. Jadi ini peraturan menteri ya. Jadi tolong diingat baik-baik bahwa
peraturan menteri yang ini tidak dibuang dengan adanya Pak Nadiem. Pak Nadiem lebih ke cara ngasih ilmunya, tapi ilmu apa yang harus kita kasih adanya di sini. Ngerti ya? Cara ngasih ilmunya bisa dari mana aja, ilmu apa yang harus dikasih ada di sini. Oke, sekarang saya akan cari informatika. Informatika, banyak banget informatika. Oke, banyak banget informatika. Oke, saking banyaknya bingung nih. Budaya sosial, saya harus nyari SMP itu yang mana ya? Ini kelas 8 SMP bukan? Maklum orang tua ngerti. Kelas 8 itu SMP kelas berapa ya? Kelas 2. Oke, berarti kita mundurin satu lagi ya. Ya Allah, balik lagi ke atas. Oke, ini udah mulai nih kelihatan nih. Kelihatan? Oke, ini kelas 10. Nggak kita pakai. Kelas mana nih 7 bukan? Ini kelas 9 ya. 9, 8, kelas 2 ya tadi ya. Nah ini tolong di download, tolong dibaca. Saya akan ini kok 11 salah. Ini kayaknya bukan informatika lagi ya. Oh ini informatika SMP, ini kelas 7 ya. Kompetensi ini KIKD untuk informatika SMP. Oke, silakan dilihat. Ini mah kalau ini masih biasa. Nah ini teknik komputer mungkin gak beda jauh sama yang lama. Jadi yang biasa nggak akan saya bahas. Oke. Analis data mulai seru. Sebelumnya diajar nggak? Di kurikulum yang sebelumnya ada nggak analisis data? Nggak ada. Oke, kebayang ya. Office aja kan? Analisis nggak ada. Kalau teknik komputer mungkin diajar ya. Oke, cara nyalain komputer, monitor mana, keyboard mana itu diajar. Analisis data nggak ada di kelas 1 SMP ada analisis data. Oke, algoritma pemrograman ada, ngeri loh. Dampak sosial informatika lebih gampang. Computational thinking, nah, seru nih urusannya. Berapa orang di sini pernah belajar computational thinking? Waktu kuliah? Saya jamin dosennya juga nggak ngerti apa itu computational thinking sih. Nggak tahu. Oke. Jadi tolong dicatat ya. Tadi data analisis, computational thinking, algoritma pemrograman mungkin udah tahu, tapi mungkin saya kasih lihat nanti caranya yang gampang. Kemudian praktek lintas bidang. Oke. Ntar saya ini. Itu kelas 1. Kelas 2. Oke. Jaringan komputer internet mungkin dulunya ada ya. Yang dulu ada mungkin lebih gampang. Kalau yang nggak ada yang masalah. Algoritma pemrograman nanti saya kasih lihat caranya yang lebih ini. Computational thinking ada lagi sama praktek lintas bidang. Oke. Nanti saya kasih lihat contoh-contohnya. Contoh-contohnya udah mulai dioperasi di meja itu sih sebenarnya. TIK, teknik komputer, analisis data ada lagi, pemrograman lagi, dampak sosial, computational thinking, praktek lintas bidang. Mampus lu pada. Oke. Contoh paling gampang, contoh paling seru. Ini contoh-contoh yang paling sering buat prakteknya ya. Jadi sejarah kita tahu kenapa sampai ini terjadi. Harapan saya di Sumatera Barat mata pelajarannya bukan lagi jadi apa sih namanya tadi bimbingan TIK, tapi sudah jadi mata pelajaran informatika, gitu ya. Karena itu ada di keputusan menteri, hati-hati loh ada itu. Ini ada di keputusan menteri tidak ada yang namanya bimbingan TIK. Jadi kalau kita sampai tidak ngikutin, kacau ini Republik. Beres ya. Dan ininya sudah ada ya, materi-materinya ada. Pertanyaannya, sebelum saya terlalu jauh, pertanyaannya, apakah dari dinas sudah ada buku pegangannya? Belum ada kan? Itu namanya bagus. Itu namanya kesempatan.
bikin sendiri. Itu namanya opportunity. Harapan saya dari MGMPTIK ini, gak apa-apa ini direkam dan akan masuk YouTube ya. Harapan saya dari MGMPTIK ini bisa kerja sama bareng, kita uji coba bikin materi buat SMP, kemudian dibukukan jadi buku pegangan, diterbitkan, dipakai di seluruh Republik Indonesia. Kenapa ini sampai terjadi? Nih, kasih tahu buka rahasia. Nggak boleh buka-bukanya. Soalnya agak kasar nih sebenarnya. Jujur aja, teman-teman di Puskur, Pusat Kurikulum dan Buku itu, kemarin kita nego, kayaknya agak susah buat ngeluarin anggaran buat bikin buku ini. Dan mereka sangat berharap bukunya dibuat oleh komunitas, maksudnya oleh MGMP dan teman-temannya. Nggak masalah. Sekarang saya buka-bukaan, tadi di mobil saya udah ngobrol sama ibu. Buka-bukaan aja ya, kita buka-bukaan. Boleh tahu ada berapa jumlah SMP di Sumatera Barat? Sumatera Barat, tak kapok lah. Saya belum nanya satu Republik Indonesia, Sumatera Barat aja ada berapa SMP? Hah? Ya udah Kota Padang dulu lah. Kota Padang ada berapa? 100. Semua SMP negeri swasta ada? 50-an? Oh 96, 100 aja biar gampang ya. Oke. Itu di Kota Padang 100. Boleh tahu Sumatera Barat ada berapa? Hah? 19 kabupaten kota. Misalnya satu kabupaten kota 100 lagi. Biar gampang ya. Berarti kalau ada 19 misalnya 2000 berarti. 2000-an ya. Mudah-mudahan saya nggak salah itu. Misalnya di Sumatera Barat ada 2000 SMP. Ini Sumatera Barat aja. Oke. Misalnya satu SMP, satu level, misalnya kelas 1, kelas 7, hanya 2 kelas. Bisa. Kalau ada 4 kelas berarti bonus namanya. Oke. Misalnya 2 kelas. 2 kelas ada 30 orang kali 2, berarti ada 160 orang kan? 50 orang lah, misalnya 50 ya. 50 orang di satu level kali 2000. Berarti ada 50 kali 2000 ada 100.000 ya. 100.000 ya. Kita hitung-hitungan ya. Kita hitung-hitungan. Kalau Bapak Ibu bisa bikin buku pegangan buat Sumatera Barat. Oke, ini kita ngomong Sumatera Barat karena pasti Padang jadi referensi untuk Sumatera Barat toh. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu berjuang, MGMPTIK Sumatera Barat berjuang bikin buku buat Sumatera Barat. Kita cetak nih bukunya. Harga satu buku berapa sekarang? 60.000. Biar gampang 50.000 aja Bu ya. Misalnya ini biar hitungan gampang semua nih. Misalnya satu buku harga Rp50.000 satu buku. Oke. Kita cetak. Ada berapa jumlah siswanya tadi? 2.000 kali 50 100.000 kan? Jadi ada berapa rupiah yang 50.000 kali 100.000 itu berapa? Hah? 50 kali 100.000, 5 nolnya ada 9 ya, jadi 5 miliar ya. Itu uang ya, piti itu piti. Ini kalau mau kayak gini ke orang Padang paling enak soalnya matanya melotot. Demen. Nah ini biar kita jelas gitu, tujuannya jelas. Mumpung Dinas tidak bikin buku pegangan, kita bikin buku pegangan dengan acuan yang ini, dengan cara yang kita eksperimen, gitu ya. Oke, tadi ada 5 miliar rupiah. Kira-kira sebagai penulis akan dapat uang berapa? Berapa persen dari uang tadi buat penulis? Royaltinya berapa? Nggak nyampe 50%. Saya kerjanya nulis buku. Saya kasih tahu dulu ya, saya kerja nulis buku. Buku saya ada sekitar 50 judul, bisa dibeli di Gramedia. Silahkan nanti dibeli di Gramedia. Tapi ini bukan iklan. Nah, karena saya kerja nulis buku, saya tahu lah penulis dapatnya berapa. Royaltinya paling jelek sekitar 5% dari total uang buku tadi, 5% aja. Tapi kalau penulisnya, penerbitnya cukup berbaik hati, kita bisa sampai 10%. Oke, kalau 5%
dari harga buku tadi konsekuensinya 5 miliar, 5% dari 5 miliar berapa Bu? Kalau 1% dari 5 miliar itu bentar, 5 miliar 500 juta 1% itu berapa? 50 juta ya? Bener gak sih saya ngitungnya? 500 juta 500 juta, oke. Kecil ya? Kecil. Jadi royalti tadi 500 juta buat penulis buku tadi. Ya mungkin penulisnya nggak satu orang ya, satu tim 500 juta. Dan itu setiap tahun. Dan itu hanya Sumatera Barat. Pertanyaannya, provinsi lain punya buku pegangan nggak? Nggak punya kan? Kalau Sumatera Barat bisa bikin buku pegangan, saya berani taruhan provinsi lain akan beli buku Sumatera Barat. Nggak usah se-Indonesia dulu lah. Misal provinsi yang dekat, misalnya Jambi, misalnya Sumatera Selatan, misalnya Bengkulu. Sekolah-sekolah di situ beli dari Sumatera Barat, gitu ya. Tapi kalau ini jadi se-Indonesia ternyata nggak ada yang bikin bukunya juga, buku ini jadi untuk se-Indonesia. Kira-kira penulisnya dapat uang berapa ini? Nah, nggak usah saya sebutin ya. Tapi kira-kira kesempatannya seperti itu. Jadi hari ini yang saya harapkan dari Bapak-Bapak ini berpikir bahwa apa yang kita kerjakan bukan buat murid kita aja, bukan buat sekolah kita aja, bukan buat Padang, bukan buat Sumatera Barat, tapi buat satu republik sih sebenarnya. Karena kita bersyukur banget karena pusat kurikulumnya Dignas belum bikin buku pegangan. Mumpung belum bikin, kita bikin. Bayang ya, mudah-mudahan ini bisa jadi program MGMBTK ini ya. Sorry, ini kompor, saya biasanya jadi kompor ya. Soalnya kemarin, ini jujur saya buka rahasia dulu lah. Kemarin teman-teman guru di Jakarta pengen bikin buku pegangan ini. Ngasihlah mereka ke saya naskahnya. Yang saya baca adalah buku yang lama dia ganti covernya jadi buku baru. Materinya sama dengan yang lama. Kan saya langsung marah. Kalian ini mau ngorbanin anak-anak didik kita apa? Jelas-jelas di peraturan menterinya materinya seperti ini. Dia mau pakai materi lama. Kan sama aja kita ngorbanin anak-anak. Makanya saya buka di awal adalah dengan peraturan menteri bahwa materinya tadi ada analisa data analisis, terus ada tematik segala macam. Jadi materinya harus yang seperti itu, seperti yang di peraturan menteri.